Perguruan tinggi swasta hari ini sedang berdiri di titik yang sangat menentukan. Kecerdasan buatan, digitalisasi masif, dan kompetisi global datang bersamaan, lalu mengubah cara kampus belajar, bekerja, dan bersaing. Mari kita lihat dulu lanskap disrupsi yang sedang membentuk pendidikan tinggi. 3 kekuatan utamanya saling terkait dan semuanya mendorong kampus untuk bergerak jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Yang pertama adalah kecerdasan buatan. AI membuat nilai hafalan makin menurun, sementara kemampuan berpikir kritis, menyusun argumen, dan memecahkan masalah nyata justru menjadi pembeda utama lulusan. Artinya, kampus tidak cukup hanya mengajarkan isi pengetahuan. Kampus harus melatih mahasiswa untuk menilai informasi, bekerja dengan alat AI secara bertanggung jawab, dan menghasilkan keputusan yang matang. Gelombang kedua adalah transformasi digital. Operasional akademik kini dituntut lebih efisien, lebih terhubung, dan lebih mudah dipantau lewat sistem berbasis data, otomasi, dan layanan cloud. Jika data mahasiswa, keuangan, pembelajaran, dan layanan akademik masih terpisah-pisah, pimpinan akan selalu terlambat membaca masalah dan kehilangan peluang untuk bertindak lebih awal. Gelombang ketiga adalah globalisasi pendidikan. Batas geografis makin tipis, sehingga mahasiswa bisa membandingkan kampus lokal dengan universitas luar negeri, platform mikro-kredensial, bahkan penyedia pembelajaran daring global. Persaingan sekarang tidak lagi hanya antar kampus di kota yang sama. Persaingannya sudah lintas negara, lintas platform, dan lintas model pembelajaran. Karena itu, Rektor perlu membaca 3 disrupsi ini sebagai satu peta strategis. Siapa yang lambat beradaptasi akan tertinggal, tetapi siapa yang mampu merespons dengan tepat bisa melompat jauh ke depan. Di tengah perubahan ini, paradigma rektor juga harus berubah. Rektor tidak lagi cukup menjadi penjaga rutinitas administratif, tetapi harus menjadi arsitek arah masa depan institusi. Dalam pola tradisional, keberhasilan sering diukur dari kepatuhan prosedur dan kelancaran birokrasi. Dalam pola baru, keberhasilan diukur dari kemampuan kampus bertransformasi dan menciptakan nilai jangka panjang. Rektor tradisional cenderung fokus menjaga sistem yang sudah ada. Rektor adaptif justru bertanya apakah sistem itu masih relevan untuk 5-10 tahun ke depan. Perbedaannya juga terlihat pada cara melihat kurikulum. Kurikulum yang statis sulit mengejar perubahan dunia kerja, sedangkan kurikulum yang agile lebih cepat menyesuaikan kompetensi yang benar-benar dibutuhkan. Pada pengambilan keputusan, pendekatan lama sering bertumpu pada intuisi, pengalaman, atau kebiasaan. Pendekatan baru tetap menghargai pengalaman, tetapi menguatkannya dengan data yang akurat dan pembacaan tren yang konsisten. Saat data retensi mahasiswa, serapan lulusan, produktivitas dosen, dan kondisi keuangan dibaca bersama, keputusan strategis menjadi lebih tajam dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Pergeseran lain ada pada model pendanaan. Jika kampus hanya bergantung pada SPP, ruang geraknya sempit dan sangat rentan terhadap fluktuasi jumlah mahasiswa baru. Rektor yang transformatif akan mendorong diversifikasi pendapatan melalui riset terapan, pelatihan profesional, kemitraan industri, layanan konsultasi, dan pengembangan unit usaha akademik yang sehat. Jadi perubahan paradigma ini bukan soal gaya memimpin semata, ini soal apakah rektor mampu menjaga kampus tetap relevan, unggul, dan berkelanjutan dalam lingkungan yang terus berubah. Fungsi adaptif rektor dimulai dari keberanian mengakui bahwa integrasi AI tidak bisa ditunda. Kampus perlu meresponsnya sebagai perubahan ekosistem, bukan sebagai tambahan alat semata. Langkah pertama ada pada kurikulum. Mahasiswa perlu dibekali literasi data, etika AI, dan keterampilan digital agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kurikulum juga perlu memberi ruang lebih besar pada analisis, kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Inilah kompetensi yang tetap bernilai tinggi ketika tugas-tugas rutin semakin mudah diotomatisasi. Fungsi adaptif berikutnya adalah mentransformasi peran dosen.
Dosen tidak lagi hanya menyampaikan materi, tetapi hadir sebagai mentor, fasilitator dialog, dan pengarah nalar kritis mahasiswa. Ketika mahasiswa bisa memperoleh informasi dari mana saja, nilai tambah dosen justru terletak pada kemampuan membimbing, menantang asumsi, dan menjaga kedalaman akademik. Di sisi layanan, rektor perlu mendorong pemanfaatan chatbot akademik untuk pertanyaan rutin, analitik prediktif untuk membaca risiko keterlambatan studi, dan infrastruktur cloud untuk kampus yang lebih lincah. Dengan sistem seperti itu, kampus tidak hanya bekerja lebih cepat, kampus juga bisa memberi layanan yang lebih personal karena keputusan didukung data yang lebih real-time. Namun, adaptasi teknologi tanpa tata kelola yang kuat justru berbahaya. Karena itu, rektor harus memastikan etika digital, integritas akademik, dan perlindungan data menjadi fondasi yang tidak bisa ditawar. Pertanyaannya bukan lagi apakah kampus akan memakai AI. Pertanyaannya adalah apakah kampus memakainya dengan cerdas, adil, aman, dan selaras dengan misi pendidikan. Disitulah fungsi adaptif rektor benar-benar diuji, bukan pada banyaknya teknologi yang dibeli, tetapi pada kemampuan menyatukan manusia, proses, dan teknologi ke dalam arah strategis yang utuh. Kalau fungsi adaptif berbicara tentang kemampuan merespons perubahan, fungsi transformatif berbicara tentang keberanian mendesain ulang kampus agar lebih siap menghadapi masa depan. Transformasi ini sering dimulai dari struktur organisasi, proses yang terlalu panjang, unit yang berjalan sendiri-sendiri, dan keputusan yang lambat akan menghambat inovasi meski visi kampus sudah benar. Karena itu, rektor perlu mendorong organisasi yang lebih lincah, lebih kolaboratif, dan lebih berani menyederhanakan rantai keputusan agar eksekusi strategi tidak berhenti di rapat semata. Di ranah akademik, fleksibilitas menjadi kata kunci. Mahasiswa semakin membutuhkan jalur belajar yang modular, bertahap, dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan kariernya. Itulah mengapa model microcredential menjadi penting. Kampus bisa menawarkan pengakuan kompetensi yang lebih spesifik, lebih cepat, dan lebih mudah dipadukan dengan program studi formal. Pengakuan pembelajaran lampau atau RPL juga perlu diperkuat. Pengalaman kerja dan pembelajaran sebelumnya bisa diakui secara akademik, sehingga akses dan relevansi pendidikan menjadi lebih tinggi. Fungsi transformatif berikutnya adalah membangun kolaborasi triple helix. Kampus, dunia kerja, dan pemerintah harus bergerak sebagai mitra, bukan sebagai pihak yang berjalan sendiri-sendiri. Ketika kurikulum, riset, magang, dan pengembangan inovasi dirancang bersama, lulusan menjadi jauh lebih relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Dengan begitu, rektor tidak hanya mengelola institusi yang ada, rektor sedang membentuk model perguruan tinggi yang lebih lentur, lebih terhubung, dan lebih siap menghasilkan dampak. Selain adaptif dan transformatif, rektor PTS juga harus berpikir secara global. Daya saing internasional kini bukan pelengkap citra, tetapi bagian dari strategi pertumbuhan institusi. Salah satu ukurannya adalah mobilitas akademik. Mahasiswa dan dosen perlu memiliki lebih banyak peluang untuk belajar, mengajar, meneliti, dan membangun jejaring di lingkungan lintas negara. Program dual degree dan kolaborasi lintas kampus memberi sinyal kuat bahwa institusi mampu bermain pada standar yang lebih luas daripada pasar lokalnya sendiri. Kolaborasi riset internasional juga sangat penting. Disitulah reputasi akademik, publikasi, inovasi, dan akses pada jejaring pengetahuan global saling memperkuat. Lalu ada aspek akreditasi global. Standar internasional membantu kampus melihat dengan jujur apakah tata kelola, kurikulum, dan hasil pembelajarannya benar-benar kompetitif. Namun daya saing global tidak hanya dibangun dari standar internal, branding dan positioning PTS juga harus jelas sehingga publik tahu kekuatan unik kampus ini dibandingkan banyak pilihan lain.
Apakah kampus unggul pada kewirausahaan, teknologi terapan, kesehatan, pendidikan, atau industri kreatif? Kejelasan posisi seperti ini memudahkan kolaborasi, rekrutmen, dan kepercayaan pasar. Jejaring alumni juga punya peran besar. Alumni yang tersebar di berbagai sektor dan negara dapat membuka akses magang, riset, beasiswa, bahkan jalur kerja bagi mahasiswa dan lulusan baru. Jadi, internasionalisasi yang dipimpin dengan baik akan memperluas peluang, menaikkan reputasi, dan membuat PTS tampil sebagai mitra akademik yang percaya diri di panggung global. Pada akhirnya, transformasi kampus harus berdiri di atas fondasi yang kokoh. Salah satu fondasi terpentingnya adalah ketahanan finansial yang memberi ruang bagi institusi untuk bergerak dan berinovasi. Ketergantungan penuh pada uang kuliah membuat kampus rentan. Saat jumlah pendaftar turun atau kondisi ekonomi melemah, tekanan langsung terasa pada kualitas layanan dan kemampuan berkembang. Karena itu, diversifikasi pendapatan menjadi agenda strategis. Kampus dapat memperkuat riset terapan, pelatihan profesional, inkubator bisnis, kerjasama komersial yang sehat, dan pembangunan dana abadi. Semakin beragam sumber pendapatan, semakin besar kemampuan kampus menjaga kualitas tanpa selalu bereaksi secara panik terhadap perubahan jangka pendek. Tetapi keuangan yang sehat saja belum cukup. Kampus juga membutuhkan budaya mutu yang berkelanjutan, di mana evaluasi, perbaikan, dan pembelajaran organisasi berlangsung secara konsisten. Budaya mutu yang kuat membuat standar tidak berhenti pada dokumen akreditasi. Standar itu hidup dalam pengajaran, layanan, penelitian, dan cara institusi menindaklanjuti umpan balik. Fondasi berikutnya adalah talenta. Dosen dan tenaga kependidikan perlu terus dikembangkan agar kompetitif, adaptif, dan semakin melek teknologi dalam menjalankan perannya. Investasi pada pengembangan SDM akan terlihat pada mutu pembelajaran, kecepatan layanan, kemampuan inovasi, dan kepercayaan publik terhadap institusi. Jadi, kampus yang berkelanjutan bukan hanya kampus yang punya visi besar. Kampus itu juga punya model keuangan yang tahan guncangan, budaya mutu yang hidup, dan manusia yang siap bertumbuh. Profil rektor PTS masa depan adalah pemimpin yang visioner, solutif, berorientasi hasil, berani mengambil risiko yang terukur, dan cepat merespons teknologi tanpa kehilangan nilai kemanusiaan. Ia mampu melihat jauh ke depan tetapi tetap membumi dalam eksekusi. Ia mendorong inovasi namun tetap menjaga etika, integritas, dan misi pendidikan. Ia juga tidak bekerja sendirian. Kepemimpinan yang kuat lahir dari kolaborasi dengan yayasan, rektorat, dekan, dosen, tenaga kependidikan, mitra industri, pemerintah, dan jejaring alumni. Karena itu, masa depan PTS tidak ditentukan hanya oleh perubahan teknologi. Masa depan itu ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang berani membaca zaman dan bertindak dengan arah yang jelas. Semoga paparan ini bisa menjadi pemantik refleksi dan langkah bersama. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk melanjutkan diskusi dalam sesi tanya-jawab serta menjalin komunikasi lebih lanjut melalui kontak institusi yang tersedia. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga perguruan tinggi swasta yang kita pimpin dan kita dukung semakin relevan, unggul, dan berdaya saing di tingkat global.